Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Revina Ilka, mahasiswa Winsuska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPS. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sejarah Dunia yang diampuh oleh Bapak Nurdiansah MPD. Baik, soal yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Renaissance di Eropa dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Nah, untuk menjelaskan latar belakang terjadinya Renaissance, kita harus tahu bagaimana nih keadaan Eropa pada periode Dark Age atau abad kegelapan. Mengapa disebut abad kegelapan? Hal ini disebabkan pada masa ini berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh agama. Oleh sebab itu, muncullah perbatasan-pembatasan dalam mengembangkan pemikiran maupun ilmu pengetahuan. Anggapan ini menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan seperti bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga raja tidak memiliki kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan. Seluruh kegiatan masyarakat atau rakyat dilakukan untuk kepentingan gereja. Kegiatan tersebut akan berjalan baik jika sesuai dengan kehendak gereja. Jika hal yang dianggap merugikan kepentingan gereja, maka akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Sebagai contoh, pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus pada tahun 1473 dan sampai 1543 yang menyebutkan matahari adalah pusat tata surya. Hal ini bertentangan dengan ajaran gereja sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Doktrinasi dan dominasi gereja di Eropa pada abad pertengahan dianggap merugikan sehingga kemudian muncullah satu gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan dan terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan gerakan Renaissance. Di samping latar belakang di atas juga ada latar belakang ekonomi, di mana sebelum Renaissance di Eropa berlaku sistem ekonomi tertutup. Sistem ekonomi yang mana penguasa perekonomian yang golongan penguasa. Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Tokoh Renaissance dibagi berdasarkan bidang keahlian yaitu seni dan budaya, bidang penjelajahan samudra, dan bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang seni dan budaya, tokoh-tokohnya terdiri dari Albrecht Dürer yang menjabat 1471 sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Revina Ilka, mahasiswa Winsuska Riau, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sejarah Dunia yang diampuh oleh Bapak Nurdiansah MPD. Baik, soal yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Renaissance di Eropa dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya Renaissance, kita harus tahu bagaimana keadaan Eropa pada periode Dark Age atau abad kegelapan. Nah, mengapa disebut dengan abad kegelapan? Hal ini disebabkan pada masa ini berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh agama. Oleh sebab itu, muncullah pembatasan-pembatasan dalam pengembangan pemikiran maupun ilmu pengetahuan. Jadi, anggapan ini menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan seperti bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga raja tidak memiliki kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan.
Seluruh kegiatan masyarakat atau rakyat dilakukan untuk kepentingan gereja. Kegiatan tersebut akan berjalan baik jika sesuai dengan kehendak gereja. Jika ada hal yang dianggap merugikan kepentingan gereja, maka akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Sebagai contoh, pemberian hukuman pada Nikolaus Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 yang menyebutkan matahari adalah pusat tata surya. Hal ini bertentangan dengan ajaran gereja, sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Doktrinasi dan dominasi gereja di Eropa pada abad pertengahan dianggap merugikan, sehingga kemudian muncullah suatu gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan dan terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan Renaissance. Di samping latar belakang di atas juga ada latar belakang ekonomi, di mana sebelum Renaissance di Eropa berlaku, sistem ekonomi tertutup. Sistem ekonomi yang mana penguasa perekonomian hanya golongan penguasa. Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Baiklah, selanjutnya tokoh-tokoh yang berpengaruh pada Renaissance dibagi berdasarkan bidang keahliannya, yaitu bidang seni dan budaya, bidang penjelajahan samudra, dan bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang seni dan budaya ada Albrecht Dürer, ada Desiderius Erasmus, ada Donatello, ada Ghirlandaio, Hans Holbein, Hans Memling, Hieronymus Bosch, Joaquin de Prez, Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya. Pada bidang penjelajahan samudra, Renaissance menyebabkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan temuan-temuan baru, misalnya temuan Nikolaus Kopernikus bahwa bumi itu bulat dan ditemukannya teknologi kompas. Hal ini mendorong pelaut-pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara-negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajahi samudra, mencari daerah-daerah baru. Kemudian Christopher Columbus yang dimulai dari 1451 sampai 1506. Ferdinand Magellan. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan, Nikolaus Kopernikus, Johann Gutenberg, Andreas Vesalius, William Gilbert, Galileo Galilei, dan yang terakhir yaitu Johannes Kepler. Yang kedua yaitu uraikan lahirnya revolusi industri dan Prancis dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 dan sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Kemudian revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang, mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad
Setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah standar hidup rakyat bisa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri, yaitu adanya penemuan baru pada bidang teknologi seperti alat pemintal, mesin uap, dan mesin tenun. Alat-alat tersebut kemudian mempermudah pekerjaan yang sebelumnya tidak menggunakan mesin sehingga hasil produksi meningkat. Banyaknya hasil tambang yang dihasilkan oleh negara Inggris. Hasil tambang meliputi biji besi, batu bara, koalin, dan timah. Selain bahan tambang, negara ini juga menghasilkan wool yang digunakan untuk industri tekstil. Di situasi politik di Britania Raya atau Inggris stabil sehingga raja mematuhi peraturan perundang-undangan. Inggris mempunyai modal yang banyak. Modal yang tersebut didapat dari bidang pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Inggris juga memiliki bahan mentah yang sangat banyak. Bahan mentah tersebut didapat dari daerah jajahannya. Pengaruh dari revolusi agraria di pedesaan. Hal ini mengakibatkan banyaknya aktivitas urbanisasi yang kemudian menyebabkan pemerintahan Inggris harus membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bidang industri. Kemudian pemerintah Britania Raya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penemuan baru atau bisa disebut hak paten. Perlindungan hukum tersebut kemudian membuat kegiatan ilmiah semakin berkembang. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crabbe berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Produk domestik bruto PDB per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah revolusi industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Kemudian revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan pertumbuhan pada masa Neolitikum. Yang selanjutnya, proses revolusi industri pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota atau kaum borjuis yang merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dan perekonomian. Pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan seperti domestic system. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan cara kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Kemudian para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji. Yang kedua yaitu manufaktur.
Setelah kerajinan industri makin berkembang, diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur, pabrik dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja atau buruh lebih akrab karena tempat kerjanya jadi satu dan jumlah buruhnya yang dibuat kadang-kadang juga masih berdasarkan pesanan. Bagi Indonesia, revolusi industri memiliki dampak tersendiri. Revolusi industri menimbulkan adanya imperialisme modern yang bertujuan mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi hasil produksi. Perdagangan bebas melahirkan konsep liberalisme. Hal ini mengimbas pada negara-negara koloni seperti juga wilayah-wilayah di Asia yang menjadi jajahan bangsa Eropa, termasuk Indonesia. Ketika Thomas Stanford Raffles, gubernur jenderal dari Inggris, berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816, ia berupaya memperkenalkan prinsip-prinsip liberalisme di Indonesia. Kebijakan yang diperlakukannya antara lain yaitu memperkenalkan sistem ekonomi uang, memperlakukan pajak sewa tanah untuk memberi kepastian siapa pemilik tanah, menghapus penyerahan wajib, kemudian menghapus kerja rodi, serta menghapus perbudakan. Ketika Inggris menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda, dibuat perjanjian bahwa Belanda akan tetap memperlakukan perdagangan bebas. Kemudian terjadinya Perang Revolusi Prancis. Latar belakang Revolusi Prancis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ketidakadilan politik, kekuasaan raja yang absolut, kemudian krisis ekonomi, dan munculnya paham baru. Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatu ditemukan oleh bangsawan, sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak memperkenankannya masyarakat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Yang keempat yaitu peristiwa penting dari Perang Dingin. Keterangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin bergema dalam banyak hal sepanjang sejarah manusia. Peristiwa-peristiwa penting diantaranya adalah yang pertama yaitu Revolusi Tiongkok. Cina adalah salah satu tempat yang dipengaruhi oleh ideologi komunis, dan tahun 1920 negara itu menjadi perang saudara yang diperjuangkan oleh kaum nasionalis, didukung oleh Amerika Serikat, dan komunis didukung oleh Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang saudara berlanjut dan komunis berhasil menaklukkan kekuasaan negara pada tahun 1949. Penyebaran komunisme oleh Cina membuat Amerika khawatir dan menyebabkan investasi besar Amerika Serikat pindah ke Jepang dan Korea Selatan. Perang Korea terjadi antara tahun 1950 dan 1953 dan melibatkan tentara Amerika dan Uni Soviet. Ini adalah konflik besar pertama setelah Perang Dunia Kedua. Konflik ini adalah hasil dari pembagian semenanjung Korea yang dibuat oleh Amerika dan Soviet pada tahun 1945. Utara diperintahkan oleh komunis dan selatan diperintahkan oleh kapitalis. Keterangan-keterangan yang berkembang antara kedua belah pihak antara tahun
1945 dan 1950 menyebabkan Korea Utara menyerang Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet. Beradaptasi dalam konflik secara rahasia, dan Amerika Serikat memasuki konflik pada awal 1950. Konflik berakhir tanpa pemenang dan semenanjung Korea tetap terbagi dua hingga hari ini. Kemudian yang kedua ada krisis rudal di Kuba. Saat ketenangan terbesar di seluruh Perang Dingin telah dikenal sebagai krisis rudal dan terjadi di Kuba pada tahun 1962 melalui revolusi nasionalis pada tahun 1959. Kuba bersekutu dengan Soviet karena embargo Amerika pada tahun 1962. Sopir memutuskan untuk memasang pangkalan rudal di Kuba, dan krisis diplomatik dimulai. Rudal yang dipasang di Kuba tidak menimbulkan ancaman serius bagi Amerika, serta merusak citra Presiden John F. Kennedy akibat pemerintahan Amerika mengancam perang dengan Uni Soviet. Jika rudal Soviet tidak ditarik, 2 minggu kemudian Soviet menarik rudal dari Kuba, dan sebagai imbalannya Amerika menarik rudal dari Turki. Kemudian ada Perang Vietnam. Perang Vietnam terjadi antara tahun 1959 dan 1975 dan merupakan salah satu momen paling menegangkan bagi Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Negara ini, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, terlibat dalam konflik yang sama seperti yang terjadi di Korea. Amerika membantu Vietnam Selatan dan berperang melawan Vietnam Utara. Vietnam Utara menimbulkan kerugian ekonomi bagi Amerika dan menelan ribuan nyawa bagi tentaranya. Amerika menarik diri dari Perang Vietnam pada tahun 1973 dan pada tahun 1976 Vietnam bersatu di bawah pemerintahan Vietnam Utara. Perang selanjutnya yaitu Perang Afghanistan 1979. Soviet menginvasi Afghanistan pada 1979 untuk mendukung pemerintah komunis negara tersebut yang sedang melawan pemberontakan fundamentalis Islam, terutama di pedalaman Afghanistan. Lebih dari 10 tahun konflik, Soviet berjuang sia-sia melawan pasukan pemberontak Soviet menarik diri dari Afghanistan pada tahun 1989. Jerman dalam Perang Dingin. Jerman adalah tempat yang sangat penting selama Perang Dingin karena di sana polarisasi dirinya dengan cara yang intensif. Negara ini dibagi menjadi zona pengaruh pada akhir Perang Dunia II, dan mereka menghasilkan munculnya dua Jerman, itu Jerman Barat sebagai sekutu Amerika Serikat dan Jerman Timur sekutu Uni Soviet. Pembagian ini juga tercermin di Berlin yang sejak tahun 1961 dan seterusnya dibela oleh tembok yang dibangun oleh pemerintah Jerman Timur yang bermitra dengan Uni Soviet, kemudian ingin mengakhiri pelarian penduduk dari Jerman Timur ke Berlin Barat. Tembok Berlin berdiri selama 28 tahun dan merupakan simbol polarisasi yang menyebabkan Perang Dingin. Yang ketujuh adalah gerakan nasionalisme di negara Asia dan Afrika. Paham nasional pada awalnya berkembang secara kedaerahan, kemudian menjadi meluas ke seluruh negara yang terjajah dan akhirnya menjadi paham nasionalisme. Gerakan-gerakan nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Asia dan Afrika sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerakan nasionalisme Jepang. Jepang memasuki zaman modernisasi pada masa pemerintahan Kaisar Tenno Meiji. Negeri Sakura ini maju dengan pesat, bahkan kekuatan militernya mulai diperhitungkan oleh bangsa-bangsa barat. Untuk membuktikan kekuatan militer, Jepang menyerang Korea dan mendapatkan kemenangan. Jepang kemudian melanjutkan ekspansi ke Manchuria. Dalam penyerangan ke Manchuria ini, Jepang berhadapan dengan Rusia dan menang. Kemenangan Jepang atas Rusia ini berdampak luas ke Asia. Pergerakan kebangsaan India untuk menghadapi penjajahan Inggris, kaum pergerakan rakyat India membentuk sebuah organisasi kebangsaan yang dikenal dengan nama All India National Congress. Pemimpin yang terkenal adalah Mahatma Gandhi dengan dasar perjuangan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ahimsa, merupakan gerakan anti peperangan. Yang kedua hartal, merupakan gerakan tidak berbuat apapun walaupun mereka tetap masuk kantor atau pabrik. Yang ketiga satyagraha, merupakan gerakan untuk tidak bekerja dengan Inggris. Kemudian Swadesi merupakan gerakan untuk memakai barang-barang buatan negeri sendiri. Gerakan kebangsaan Filipina, tujuan gerakan Filipina untuk mengusir penjajahan masa Spanyol dari Filipina. Gerakan kebangsaan dikobarkan oleh Jos Rizal, dituduh Spanyol menggerakkan pemberontakan Katipunan dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 30 September 1896. Gerakan dilanjutkan oleh Emilio Aguinaldo dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 12 Juni 1898. Namun kemerdekaan itu tidak bertahan lama karena Amerika Serikat menghapus kemerdekaan itu dan Amerika baru memberi kemerdekaan Filipina pada tanggal 17 Juli